Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Para pemirsa sekalian, para thulabul ilmi rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu dari cabang-cabang ilmu agama Islam yang dengannya kita lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya yang setia mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, para thulabul ilmi, para pencinta Al-Qur'an rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid cepat, metode Mekah, dan kita pada malam ini insyaallah memasuki masih makhraj halaq, masih makhraj halaq yang bagian ketiga, yakni yang di atas yang di atas tenggorokan, atau yang dinamakan adnal khalaq, adnal halaq, adnal halaq. Jadi adnal halaq, tenggorokan bagian atas dekat pangkal lidah. Jadi keluar darinya huruf apa? Huruf ghain dan kha, go dan kha, go dan kha, Nah, ini dia. Nah, di sini adapun penjelasan yang goin, go, ini pangkal lidah atau lidah bagian belakang ini diusahakan agar didekatkan ke atas, tenggorokan bagian atas, didekatkan ke atas. Akan tapi lidah yang ujung itu tetap berada di bawah, di depan, di bagian dalam daripada gigi seri. Nah, contohnya kita akan menaikkan pangkal lidah, go, 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 go. Nah, dan ada beberapa bacaan yang tidak sesuai dengan makhraj, yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya bacaan go, 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 go. Ini belum, go, go, go. Ini belum, Karena kenapa? Karena dia itu pangkal lidahnya belum ke atas, masih ke bawah. Namun yang benar kita angkat ke atas, go, 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 go. Nah, ini dia. Kemudian contoh kesalahan yang kedua, bacaan go dibaca gho, gho, katanya agak bergetar, gho, kayak seolah-olah mengatakan kho, Ini keliru. Ghairil, salah, bukan khairil tapi go, ghairil. Nah, ini. Jadi bacaan ghairil maghduf, ini salah. Ghairil maghduf, ini salah, Bacaan ghairil maghduf, ini salah, Ghairil maghduf,
Ghairil maghdub, ini salah ya, bukan ghairil bukan ya. Jadi seolah-olah lebih ke kha, ini keliru. Yang benar ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub. Nah, ini dia. Nah, kemudian ya, ada contoh bacaan yang keliru daripada go yang lain ya, dengan ya membuat mulut menjadi manyung ya. Misalnya ghairil maghdub, ghairil, ini salah ya, tidak boleh manyung. Ghairil tidak boleh. Kalau manyung ghairil maghdub. Kalau suara mungkin ya terkesan bagus sih, cuman tidak benar ya. Terkesan bagus ya menurut sebagian akan, tapi dari kaidah-kaidah bacaan tidak tepat ya. Cuman terkesannya bagus saja. Akan tapi itu sebenarnya ghairil dengan membuat manyung. Ghairil itu pada hakikatnya itu masuk huruf u, masuk pada harokat dhammah. Itu miliknya dhammah. Ghairil salah, tapi dibuka a ya, kayak a. Ghairil jangan ghairil ya, tidak boleh dibaca ghairil, tapi dibuka a. Ghairil ya, dibuka a. Ghairil ya, ghairil. Nah, ini ghairil ya, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu bacaannya go. Kalau dibaca ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub, tidak benar ya. Ini dia, itu bacaan go ya, bacaan go. Baik, nah di sini kita perlu pahami ya, agar lebih jelas dan tepat lagi, kita langsung jelaskan sifatnya, ciri-cirinya dengan ringkas ya. Nah, ini dia. Ini kita belum memperpanjang ya. Kita tidak mengkhususkan bab sifat ya, khawatir akan memperpanjang, terlalu memperpanjang. Yang penting kita benar dulu pengucapannya ya, dan memiliki basic ya, memiliki dasar. Sehingga di sini saya sebutkan di dalam buku saya ya, Tajwid Cepat. Di sini langsung saya sebutkan ya, sifat ghain. Yang pertama jahr ya, tertahannya nafas, jahr. Yang kedua rokhwah ya. Rokhwah ini sebenarnya sudah kita jelaskan ya, suaranya terlepas. Kemudian yang berikutnya isti'la. Isti'la kita sudah jelaskan ya, naik ya, naik. Ininya apa? Lidahnya naik. Lidahnya mana? Lidah yang bagian belakang atau yang dinamakan pangkal atau lidahnya, pangkal atau dasarnya. Lidah bagian belakang itu maksudnya pangkalnya, pangkal lidah. Kemudian di antara sifatnya yakni infitah. Infitah yakni bibirnya terbuka, tidak boleh dimanyungkan, ghairil, dan tidak boleh juga terlalu ditutup ya. Terlalu agak ditutup tidak boleh. Misalnya ghairil maghdub, ghairil, tidak boleh, tapi a dibuka a. Tapi a-nya jangan terlalu besar. Ghairil maghdub, tidak boleh ya. Jangan terlalu ghairil, jangan terlalu besar, tapi go biasa a, jangan terlalu jangan, tapi a. Dan jangan juga terlalu ditutup, agak lemas-lemas gitu. Terlalu lemas, misalnya ghairil maghdub, ghairil, itu tidak boleh ya, jangan. Tapi benar-benar kita berusaha ya
ghairil maghdub, ya. Ghairil maghdub. Nah, itu dia. Go, ya. Go. Nah, kalau kita sudah memahami sifat-sifatnya, kita udah paham mana posisinya, jadi pangkal lidah naik ke atas, ya. Pangkal lidahnya naik ke atas, ya. Ke atas apa? Ke atas tenggorokan, ya. Ke atas tenggorokan. Jadi lidahnya dinaikkan ke atas tenggorokan. Ini mulut, ya. Ini mulut misalnya. Ini mulut, maka lidahnya naik ke atas tenggorokan. Misalnya gigi. Ini tenggorokannya sini. Ini lidahnya ya. Yang ke belakang agak dinaikkan, ya, agak dinaikkan gitu. Go, ya, agak dinaikkan. Lidah bagian belakang dinaikkan ke apa? Ini pangkal lidah, ini ujung lidah. Dinaikkan ke mana? Dinaikkan ke atas tenggorokan, ya. Mendekati tenggorokan. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, Ustadz ini gambarnya nempel nih, tapi gimana nih, susah banget, kita nggak bisa nempel. Tidak bisa. Gimana caranya? Ya semampunya, ya. Pokoknya diperkirakan saja semampunya. Nggak mungkin nggak mesti harus nempel kayak gini, kayak balon gitu. Nggak ada lidah kayak balon, tapi kita usahakan, ya. Misalkan go, ghairil maghdub, ghairil. Nah, tidak mesti harus nah, ini susah. Nah, ini ya. Tidak mesti harus ngepas banget 100% mengikuti gambar, nggak mesti, ya. Di situ ada gambarnya, ya. Nggak mesti. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkannya. Jadi pemirsa di rumah silahkan, ya, mengikuti bacaan saya. Misalnya go ketika fathah maka kita fasihkan. Saya baca sekali atau 2 kali, nanti pemirsa bisa mengulang sekali, 2 kali atau 3 kali. Saya contohkan go, ya, silahkan dicoba sekali, 2 kali. Saya ulangi lagi, nanti dibaca sekali, 2 kali atau 3 kali. Go, ya. Kemudian kasroh, ya, kasroh. Yang kasroh saya bacakan, ketika saya bacakan, setelah saya baca sekali, maka pemirsa dimanapun berada nanti mengulangnya, mempraktekannya di rumah atau di tempatnya masing-masing, ya, minimal 2 kali. Saya contohkan, ya. Saya akan baca 2 kali. Ketika saya berhenti nanti diikutin. Goin ketika kasroh. Gi. Silahkan diulang 2 kali. Ya, saya ulang lagi. Gi. Nah, contohnya gisyawah. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian yang dhammah, ya, ketika dhammah. Ketika dhammah saya praktekkan sekali, ya, nanti diikutin. Gu. Nah, ketika gu tentunya harus manyung mulutnya, gu, ya, karena dia dhammah. Gak boleh gu, tidak boleh, tapi gu, ya, sesuai dengan apa bentuk dhammah, ya, maka harus dimanyungkan. Jadi huruf dhammah itu harus dimanyungkan sehingga bibir yang depan itu membentuk ibaratnya lingkaran, sebuah lingkaran gitu. Saya ulangi, nanti diikutin, ya. Gu, ya, silahkan diulang 2 kali. Ya, saya ulang sekali lagi. Gu, ya,
Silahkan diulang. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, ketika sukun. Saya contohkan agu, magu, iya, tidak boleh mage, tidak boleh, tapi dijahar tapi tidak dikolkolah. Jahar tertahan tapi jangan dikolkolah. Tapi jangan jangan ya. Dan jangan juga terlalu dilepas, lepasnya berlebihan. Ghairil maghdub, jangan. Ghairil maghdub, jangan mengalir, karena sifatnya dia bukan hamas itu mengalir, tapi ini bukan hamas ya. Jadi jangan dibaca maghdub, ghairil jangan dibaca ya. Nah ini dia. Baik, kita ulang lagi sekali. Pemirsa bisa ngulang 2 kali. Saya contohkan silahkan diulang 2 kali. Ya, saya ulang sekali lagi. Silakan. Iya. Kemudian kita masuk ke contoh Al-Fatihah tadi tentunya. Ghairil maghdub. Silakan diulang. Maghdub, jangan maghdub dan jangan juga maghdub, jangan, tapi ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub, maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub. Ya. Jangan dibaca ghairil maghdub, jangan juga dibaca ghairil maghdub, jangan ya. Jangan dihamas ya. Tapi ghairil maghdub, ghairil maghdub. Silakan dicoba terus. Maghdub, ghairil maghdub. Silakan diulang terus ya. Semakin sering mengulang tentunya insya Allah semakin lentur ya, semakin lemas, semakin lentur, dan ke depan insya Allah kalau tambah sering lagi ya, volume atau kuantitasnya ya ditambah, insya Allah nanti lama-lama kualitasnya akan bagus. Ya, itulah yang metode Mekah yang kita sebutkan ya. Jadi adanya murojaah ya. Terus diulang-ulang. Nah ini dia. Terus diulang-ulang. Bila perlu ya, satu huruf itu 100 kali bila perlu ya. Aduh capek Ustadz ya, kalau capek bisa minum, bisa istirahat ya. Nah ini dia. Ya disesuaikan ya. Insya Allah bisa. Jadi kalau setiap hari itu 100 ya, insya Allah ghairil maghdub, terus dilatih. Kalau capek minum ya, sabar, dan ingat ya, di samping itu kita mohon kepada Allah Ta'ala diberikan kemudahan dan kita sabar ya, santai. Kita tidak harus mengambil hasil langsung jadi gitu, tidak, tapi proses ya. Nah proses bisa karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kalau udah biasa makan itu, biasa mengkonsumsi yang terbiasa membaca itu, lama-lama insya Allah menjadi ya lentur dan mudah, jadi terbiasa ya. Itu metode Mekah yang kita sebutkan ya. Baca, praktekkan atau ucapkan, kemudian diulang-ulang
Oh, kalau capek mengulangnya sampai 100, kalau capek ya istirahat. Nanti lagi ya. Nah, ini. Nah, itu dia. Ya, kemudian yang kedua, sifat ya, ini yang kedua kho ya, sama. Go, kho sama-sama di atas tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Lidah, pangkal lidah bertemu dengan tenggorokan bagian atas, sama dengan go ya, sama dengan go. Nah, di antara sifatnya tentunya beda. Go dengan kho ya, kita contohkan kho, kho. Jangan kho jangan, tapi jangan juga kha jangan. Kalau kha itu masih tipis salah. Tapi kita baca kho ya. Nah, di antara sifatnya yang pertama hamas, nafasnya keluar. Nafasnya keluar atau mengalir. Kemudian rohwah tadinya sama, dia terlepas juga, suaranya terlepas. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia di antara sifatnya istifal. Jadi ciri-cirinya istifal. Tentunya istifal ini kita sudah jelaskan, itu lidah itu posisinya di bawah. Lidah itu posisinya di bawah, istifal. Kemudian diantaranya isti'la, sifatnya isti'la. Apa isti'la? Meninggi. Isti'la tinggi. Apanya yang tinggi? Misalnya lidah. Ini ya pangkal lidahnya yang dekat tenggorokan dinaikkan, seolah-olah itu semakin mendekat kepada apa, tenggorokan, dinaikkan. Gitu. Ini gigi seri, ya, ini gigi seri atas misalnya. Kemudian ini mulut, misalnya mulut gini, ini lidah. Nah, ini tenggorokan dinaikkan, ya, dinaikkan. Itu isti'la. Isti'la apa isti'la? Menaikkan pangkal lidah atau menaikkan lidah yang bagian belakang, gitu, ya. Lidah yang bagian belakang. Kemudian di antara sifatnya, ciri khas daripada kho ini apa? Infitah, terbuka. Kho terbuka, jangan kho. Jangan juga dimanyungkan. Khairun nas, jangan ya. Ini berlebihan. Khairul bariyah, jangan ya. Khairul bariyah, ya, seolah-olah bagus tapi salah. Tapi kho dan juga ya, tidak juga khairul bariyah, jangan, tapi kho dibuka ya, dibuka. Kho jangan kho. Kalau kho nggak isti'la ya, dia terbuka infitah tapi tidak isti'la. Kalau isti'la kho dan dibuka kho, bukanya biasa aja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu menganga. Kho jangan, tapi kho biasa saja. Kho. Sini kita latih lidah kita. Dan insyaallah ya, insyaallah kita berusaha ikhlas. Insyaallah pertama mungkin awalnya agak capek ya. Tapi kalau kita ikhlas insyaallah ya, itu sudah nggak terasa capeknya. Kita ikhlas berusaha, karena itu ibaratnya kita olahraga. Kalau badan itu kan pemanasan, olahraga, pemanasan gitu kan. Pemanasan, olahraga. Nah, itu. Nah, tapi kalau ini apa? Kalau ini lidahnya yang dilatih ya, pemanasan. Dan itu fadilah insyaallah banyak sekali. Bahkan ada pengobatan stroke ya. Itu pengobatan dengan terapi lidah. Lidahnya digerakin kanan, kiri, dijulurkan, maju, depan. Tapi sebaiknya saya sarankan bahwasanya wahyu kita yakin, insyaallah yakin seyakin-yakinnya dengan belajar tajwid tahsin, insyaallah ya kita dijaga dari berbagai penyakit, terutama penyakit stroke ya, penyakit stroke. Nah, ini dia. Latih lidahnya. Kho ya. Khairun nas, khairul bariyah. Ya. Baik, kita latih sekarang yang
Kho posisinya ya, kho yang posisi apa? Kho yang posisi harokatnya fathah. Saya contohkan, nanti para pemirsa sekalian bisa mempraktekannya di tempat atau dimanapun berada di rumah ya. Praktekkan, saya contohkan sekali, nanti pemirsa mempraktekkan sekali, 2 kali atau 3 kali ya. Saya contohkan, kho, 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 kho ya. Saya ulang lagi, setelah saya ulang silahkan latih 2 kali. Kho, silahkan latih coba 2 kali. Baik, kemudian saya ulang sekali lagi, kho ya, silahkan. Baik, contohnya, khosyi'atan, 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 khosyi'ah ya. Khosyi'atan absaruhum, khosyi'atan absaruhum ya. Khosyi'ah, khosyi'ah, khairul, khairul ya. Khairul, nah ini, khairul bariyah, khairul, khairul bariyah ya. Baik, kemudian yang khi yang kasrah, saya contohkan, khi tetap pangkal lidah ke atas, khi, khi. Saya contohkan sekali lagi, nanti para pemirsa bisa mengulang 2 kali. Khi, silahkan diulang 2 kali. Baik, saya ulang sekali lagi, khi, silahkan diulang 2 atau 3 kali. Baik, sudah saya contohkan yang potongan ayat yang khi. Lahumul khiyarah, lahumul khiyarah, lahumul khiyarah, lahumul khiyarah. Silakan diucapkan khiyarah, 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 khiyarah. Silakan diulang ya. Baik, kemudian yang kho ya, yang khu ya, saya ralat yang khu, khu dibuat manyung ya, bibirnya dimanyungkan, khu, khu ya. Saya contohkan, nanti diulang, khu, silakan diulang 2 kali. Baik, saya ulang sekali lagi, khu, silakan diulang 2 atau 3 kali. Iya. Baik, kemudian sekarang yang ketika harokatnya ya, ketika harokatnya sukun ya, atau dimatikan, harokatnya dimatikan atau sukun ya. Ketika sukun, akh, 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 bukan akh, akh atau oh, tapi akh, akh, akh. Nah, silakan dicoba. Kemudian kita masuk ke potongan ayat. Wala takhsha, wala takhsha, wala takhsha, wala bukan wala takhsha, jangan. Wala takhsha, jangan, tapi wala 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 takhsha. Silakan dicoba. Silakan. Ya, 2 kali, silakan. Baik, ulang sekali lagi. Silakan 2 kali. Baik, kita ambil potongan ayat ya.
Nanti para pemirsa ya mengikuti potongan ayat ini ya. Mengikuti bacaan potongan ayat ini. Ya, bisa dibaca 1, 2, 3 atau lebih ya. Atau 5 kali boleh ya. Semakin banyak tentunya semakin bagus ya. Jadi potongan-potongan ayat kita uji, kita ulang terus, kita merojaah potongan-potongannya ya. Jangan kita mengambil banyak dulu, tapi ambil sedikit dulu basicnya. Kalau udah bagus, insya Allah kalau udah lemas, lentur, insya Allah memudahkan kita untuk membaca ayat-ayat yang lainnya. Tapi ini basicnya dikuatkan dulu ya, basicnya kuatkan dulu agar supaya insya Allah nanti bacanya udah lentur agak enak ya, baca lentur enak. Kita contohkan. ولا تخشى jangan dibaca wala takhsha, jangan. Dan jangan juga dibaca wala takhsha, ini belum isti'la, belum tinggi. Wala takhsha, ini masih di bawah lidahnya. Wala takhsha, belum ya. Wala takhsha, belum, tapi kita naikkan. ولا تخشى ولا ولا jangan jangan ولا تخشى, jangan ولا تخشى, jangan ولا تخشى, jangan, tapi ولا ولا kan sifatnya terbuka. ولا تخشى ولا تخشى, pelan-pelan silahkan diikutin. Wala takhsha, ini pelan-pelan ya. Sebenarnya nggak boleh jeda, tapi ini kan karena pelan-pelan kesannya jeda. Nggak boleh dibaca wala takhsha, jangan. Tapi ini karena memang temponya lambat, jadi kesannya ada diamnya ya, ada jeda. Sebenarnya bukan jeda itu maksudnya. Karena pelan aja ya, bacaan yang tahqiq yang pelan ya. Wala takhsha, wala takhsha. Saya ulang lagi, silakan dicoba. Wala takhsha. Baik ya. Dan selamat mencoba ya di tempat masing-masing. Semoga bermanfaat ya, dan bersabar, dicoba terus dan bersabar ya. Apabila capek ya minum atau istirahat dulu, nanti dilanjut ya. Ini dia. Dan istiqomah ya. Nah ini agar Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kita kemudahan ya, karena kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berusaha mempelajari dan bersungguh-sungguh kepada kitab Allah, kitabnya Al-Qur'an, dan ini kita yang berkaitan dengannya itu ilmu tajwid. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Kita saling mendoakan kebaikan dan menyebar kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.